Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan dan memberkati kita semua. Amin. Ya, kita bersyukur karena pada saat ini kita kembali bisa belajar untuk masuk dalam materi dari bab 3, yaitu memilih untuk tidak berputus asa, ya, memilih untuk tidak berputus asa. Namun sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, sehingga kami dapat merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kepada kami akal budi, kepintaran, kebijaksanaan, agar apa yang akan kami pelajari pada hari ini berkaitan dengan materi memilih untuk tidak berputus asa, kami dapat mengerti dengan baik sesuai dan seturut akan kehendak Tuhan. Sertailah kegiatan belajar kami hari ini ya Tuhan, dari awal hingga selesainya. Di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, anak-anak ibu yang ibu kasihi, siswa-siswi kelas 8, hari ini kita masuk seperti yang ibu katakan tadi, kita akan masuk pada materi bab 3. Kita masuk pada materi bab 3 tentang memilih untuk tidak berputus asa. Namun sebelum kita masuk ke materi tersebut, ibu mengajak kalian bersama-sama bernyanyi dengan judul lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok, ya. Tak ku tahu kan hari esok. 1, 2, 3. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ya, terima kasih anak-anak ibu karena sudah bersama-sama dengan ibu menaikkan pujian bahwa kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya, ya. Oke, ketika kita masuk dalam materi, tentu kita harus mengetahui dahulu nih apa sih kompetensi dasarnya, ya. Ibu akan memaparkan kompetensi dasar untuk kita belajar
materi memilih untuk tidak berputus asa. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah mensyukuri makna hidup, beriman dan berpengharapan. Yang kedua, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Yang ketiga, memahami arti hidup beriman dan berpengharapan. Yang keempat, menyajikan karya yang berkaitan dengan cara hidup, beriman dan berpengharapan dalam tindakan nyata, yaitu kompetensi dasar yang mendasar bagi kita dalam belajar materi hari ini. Kemudian bertolak dari kompetensi dasar itu ada beberapa indikator ya. Yang pertama, indikator yang pertama yaitu menampilkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Yang kedua, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Yang ketiga, menjelaskan arti berputus asa. Kemudian menguraikan mengapa orang memilih berputus asa. Kemudian menjelaskan pesan Yesus berkaitan dengan khawatir dan putus asa. Dan indikator keempat, mempraktekkan sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu indikatornya. Kemudian ketika kita belajar, tentu kita harus memiliki tujuan. Sama dengan pembelajaran kita hari ini. Dia memiliki tujuan. Apa sih kira-kira tujuan kita belajar memilih untuk tidak berputus asa itu tadi? Nah, di sini tujuannya ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan. Nah, kalian bisa menjelaskan arti berputus asa itu tadi ya. Menjelaskan arti berputus asa bukan berarti kalian harus berputus asa, melainkan kalian bisa menjelaskan apa sih itu berputus asa, apa sih definisi dari berputus asa ya. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan bisa menguraikan mengapa orang memilih untuk berputus asa. Nah, itu alasannya kenapa ya nanti. Kemudian tujuan yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan pesan Yesus berkaitan dengan khawatir atau berputus asa itu tadi. Nah, itu tujuannya ada 3. 3 tujuan itu yang harus kita capai ketika kita belajar pada hari ini ya. Oke, bertolak dari kompetensi dasar, indikator dan juga tujuan pembelajaran, kita akan masuk pada materi, yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Oke, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, pernahkah kalian berada dalam posisi keraguan, bingung ketika kalian diperhadapkan dengan permasalahan? Ya, Ibu yakini bahwa setiap kita pasti memiliki yang namanya permasalahan. Namun kembali lagi kita kepada bagaimana cara menghadapi. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan ada dua cara nih yang biasa orang lain lakukan ketika menghadapi permasalahan atau pergumulan. Nah, yang pertama adalah cara yang pertama yaitu fix. Dan cara yang kedua adalah pelik. Nah, agak sedikit ada kemiripan
artinya. Oke, peak itu adalah cara orang menghadapi masalah. Dia berdaya juang, bersemangat mencari cara atau solusi bagaimana dia menghadapi permasalahannya. Ya, berdaya juang, bersemangat. Pokoknya dia berpikir bagaimana saya harus bisa melewati permasalahan ini. Nah, itu cara dari peak itu tadi. Nah, dia berdaya juang, mengerahkan seluruh daya dan tenaganya untuk mencari cara bagaimana dia keluar memecahkan permasalahannya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yang biasanya tidak jarang orang lebih memilih peak. Nah, yang kedua adalah caranya dia justru lari dari permasalahan itu, seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Nah, jangan sampai salah pilih ya. Ibu harap kalian sebagai anak-anak Kristen, sebagai remaja Kristen, kita harus memiliki cara fix, yaitu berdaya juang, semangat dalam mencari solusi atau cara ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan, ya. Oke, dari situ arti dari berputus asa. Nah, arti dari berputus asa adalah seseorang yang kehilangan pengharapan, ya. Seseorang yang kehilangan pengharapan. Jadi orang yang berputus asa itulah kebalikan dari orang yang berpengharapan. Jadi orang yang berputus asa adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Benar. Oke. Di mana perasaan, kembali lagi ke perasaan tidak memiliki harapan. Hanya perasaan, ya, hanya perasaan. Jadi hati-hati dengan kita. Jangan sampai kita terjatuh dalam perasaan tidak memiliki pengharapan. Oke, itu artinya adalah tadi berputus asa adalah seseorang yang tidak memiliki pengharapan. Ya, itu ya pengertiannya tadi ya. Ketika dia menghadapi permasalahan hidup, ya. Ya, sebagai orang percaya, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen memang tidak dijanjikan. Tuhan tidak berjanji bahwa orang Kristen tidak akan pernah menemui permasalahan, tidak ada. Tuhan tidak pernah berjanji kehidupan kita tanpa masalah, tidak ada. Tetapi kita dijanjikan oleh Tuhan untuk dapat melewati permasalahan itu. Itu janji Tuhan. Kita dapat memperoleh kekuatan dalam menghadapi permasalahan. Seperti lagu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Nah, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Nah, itu Tuhan itu tidak pernah janji bahwa orang Kristen tidak akan pernah menemui masalah, tidak, ya. Jangan sampai salah persepsi. Tetapi satu janji Tuhan yang harus kita pegang, bahwa ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan, kita akan senantiasa diberi kekuatan, karena tidak ada masalah tanpa solusi. Oke? Kemudian sekarang ini pun permasalahan itu bisa timbul dari mana saja. Bisa permasalahan ekonomi, bisa permasalahan dengan
lingkungan, bisa permasalahan di dalam keluarga. Ya, masing-masing kita pasti ibu rasa tidak ada yang tidak memiliki permasalahan. Pasti kita akan menemui permasalahan di dalam kehidupan kita. Hanya saja mungkin permasalahannya tidak mungkin sama semua, tetapi kita akan memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Oke, salah satu permasalahan yang sekarang ini kita hadapi apa? Ayo, kira-kira apa ya permasalahan yang kita hadapi sekarang? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, benar, bahwa permasalahan yang kita hadapi sekarang ini adalah berkaitan dengan virus corona atau dikenal dengan virus COVID-19. Itu menurut kalian permasalahan? Justru itu adalah permasalahan yang kita hadapi ya, yang kita hadapi saat ini. Namun sebagai orang percaya kita tidak boleh berputus asa dengan keadaan seperti ini, melainkan kita harus tetap sabar, kuat, jangan terlalu khawatir, tetapi tetap berdoa, ya. Ketika kita membiarkan rasa khawatir itu muncul di dalam kehidupan kita, rasa khawatir, rasa tertekan, mungkin kita berpikir yang tidak, itu perasaan yang menguasai diri kita, ya. Oke, ada beberapa contoh, yaitu yang pertama adalah Hitler. Mungkin ada yang sudah tahu seseorang yang bernama Hitler. Dia adalah pemimpin Jerman, di mana dia adalah orang yang bengis, orang yang berkuasa, bahkan sempat mengalami kejayaan. Tetapi di dalam hidupnya dengan segala dia dikuasai rasa khawatir, hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Rasa khawatir, rasa putus asa, sehingga pada akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Jalan pintas dia akhirnya memilih untuk bunuh diri. Nah, kira-kira menurut kalian ya, bunuh diri apakah itu benar atau tidak? Ayo, menurut kalian. Ya, bunuh diri adalah sesuatu hal yang salah. Mengapa ibu katakan salah? Jangan sampai ya, ketika kita semua menghadapi permasalahan, jangan sampai kita bunuh diri ya. Karena di balik kematian ada dua hal, ya. Mengapa ibu katakan di balik kematian itu ada dua hal? Yang pertama adalah surga, dan yang kedua adalah neraka. Tentu orang yang bunuh diri mustahil dia bisa masuk surga. Kenapa ibu katakan mustahil? Karena bunuh diri salah satu perbuatan yang melawan kehendak Allah. Jadi bunuh diri itu merupakan perbuatan yang melanggar perintah Allah, melanggar atau melawan kehendak Tuhan. Karena kita sudah mendahului Tuhan, kita bunuh diri, mengambil jalan pintas. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian ada juga orang-orang yang terkenal, artis-artis yang terkenal, mungkin dia sudah tenang, tetapi ketika perasaannya dikuasai dengan rasa khawatir, kecemasan, sehingga pada akhirnya
memutuskan untuk bunuh diri. Ya, sekali lagi Ibu katakan bahwa bunuh diri bukan cara menyelesaikan permasalahan. Kemudian, lalu siapa saja sih tokoh yang bisa kita teladani? Kita bisa meneladani Rasul Paulus. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat 4 dia mengatakan bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Oke, kita meneladani tokoh tersebut karena di dalam diri Rasul Paulus dia, walaupun di dalam keadaannya, dia tetap memiliki pengharapan. Jadi kita bisa meneladani sikap-sikap hidup Rasul Paulus. Kemudian siapa lagi sih yang bisa kita teladani? Martin Luther, mungkin tidak asing lagi di telinga kalian. Martin Luther. Siapa sih Martin Luther? Martin Luther adalah seorang reformator gereja, ya, reformator gereja yang berkata seperti ini dalam kitab Roma pasal 5 ayat 25. Segala yang kita kerjakan di dunia ini harus dalam pengharapan, ya, bahwa harus di dalam pengharapan. Itu seorang reformator gereja. Dia adalah seorang reformator gereja Protestan, ya. Dia memiliki pengharapan. Lalu siapa lagi tokohnya? Bisa juga kita ambil William Carey, di mana dia berkata, harapkanlah perkara besar di dalam Allah, dan usahakanlah perkara itu untuk Allah. Bahwa di dalam kitab Roma dia mengutip dari kitab Roma bahwa Allah adalah sumber pengharapan. Nah, kita meyakini sebagai orang Kristen bahwa kita meyakini Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Oke, nah tadi sudah Ibu katakan ada banyak alasan-alasan orang mengapa bisa berputus asa. Yang pertama tadi karena permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahannya dengan lingkungan yang tidak mampu dia hadapi, sehingga pada akhirnya dia memutuskan jalan pintas untuk bunuh diri. Oke. Kemudian kita juga belajar apa sih pesan Tuhan Yesus bagi kita. Dapat kita baca di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 25 hingga 33. Coba kita perhatikan bahwa di situ ada 3 pesan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kita jangan khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang akan kita pakai, ya. Karena di sini Tuhan berkata, pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan. Kita bisa perhatikan di sini burung yang tetap hidup karena makanannya disediakan. Lihatlah juga pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah. Nah, Tuhan membandingkan mengapa kita harus khawatir akan makanan, akan minuman, sementara burung-burung di udara dia tetap tersedia makanannya. Jadi kita mempercayai bahwa Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ingat, yang kita butuhkan, ya, keperluan kita, kebutuhan kita. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita
menjadi orang yang berputus asa, memikirkan khawatir akan hari esok. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, bahwa kita tidak perlu khawatir akan hari esok ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah. Kemudian di sini ada juga menyatakan bahwa di sini Raja Salomo, yaitu Raja Israel yang paling kaya dibandingkan dengan raja-raja yang lainnya. Namun keindahan baju Salomo tidak sebanding dengan bunga bakung. Mengapa demikian? Padahal apa artilah bunga bakung yang hanya disamakan dengan rumput? Karena begitu hari berganti, keindahannya pun akan tidak ada lagi. Nah, kemudian pesan yang kedua, pesan yang pertama tadi adalah kita tidak perlu khawatir. Kemudian yang kedua, yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana cara kita mencari kebenaran Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Dengan cara kita bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Kita harus mampu menunjukkan sikap hidup kita sebagai orang Kristen yang benar ya. Kita harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenaran itu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan malah sebaliknya ya. Jangan kita mencari harta duniawi dulu baru kita mencari Allah. Bukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru kita. Karena segala sesuatu akan mengikuti ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mengenal Allah dengan baik, maka kita meyakini bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita akan tercukupkan. Kemudian yang ketiga, janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, jadi jangan seperti orang yang terlalu mengkhawatirkan hari besok ya. Ada orang yang bekerja keras, mati-matian dari pagi malam tanpa memperhatikan kesehatannya sendiri. Karena apa? Mengkhawatirkan hari besok saya mau makan apa. Ya. Jangan juga kita bekerja mati-matian tetapi tidak mengindahkan kesehatan kita. Karena ketika kita sakit, uang yang kita kumpulkan itu juga akan hilang begitu saja untuk biaya pengobatan. Lebih baik kita menjaga dulu daripada kita mengobati. Oke, nah itu pesan Tuhan Yesus bahwa kita tidak perlu khawatir akan apa yang terjadi keesokan harinya. Kita harus tetap melandaskan kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mempercayai bahwa Tuhan akan melengkapi kebutuhan kita ya. Kita sudah diberikan mata yang lengkap, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, bernapas, mulut untuk berbicara, memiliki tangan yang lengkap. Kita tidak memiliki alasan untuk tidak bersyukur. Kita tidak memiliki alasan untuk berputus asa dengan keadaan kita. Kita bandingkan saja, kita bayangkan saja seseorang yang mungkin buta, tidak bisa melihat, yang mungkin juga tidak memiliki tangan yang lengkap, kaki yang tidak sempurna, seperti contoh yaitu Nick Pojenik. Mungkin kalian tahu
Bagaimana Nikojenik? Dia tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki yang sempurna, tetapi dia tidak berputus asa dengan keadaannya. Apalagi kita yang memiliki semua organ tubuh yang lengkap, tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa, melainkan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita bisa meneladani tokoh-tokoh Rasul Paulus, Martin Luther, William Carey, dan bisa juga kita meneladani dari Nick Vujicic ini. Dia adalah seorang motivator, pemberi semangat. Ya, karena dia sudah menerima keadaannya, dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan Tuhan. Dia menerima keadaannya dan dia tidak berputus asa. Justru dengan keterbatasannya dia bisa menjadi berkat, menjadi motivator bagi orang lain. Ya, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa. Oke. Nah, sampai di situ kira-kira ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi arti dari berputus asa, alasan mengapa orang memilih berputus asa, pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. Ada? Oke, kalau sudah jelas, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama adalah berputus asa adalah suatu keadaan seseorang yang tidak memiliki pengharapan. Suatu keadaan seseorang yang merasa dirinya terbelenggu, tidak memiliki pengharapan. Seseorang yang dikuasai oleh rasa khawatir di dalam kehidupannya. Sementara berpengharapan adalah orang yang mempercayai segala sesuatu pasti memiliki jalan keluar. Kemudian alasan mengapa orang memilih berputus asa itu tadi karena berbagai macam alasan. Mungkin saja karena permasalahan ekonomi, mungkin saja juga karena permasalahannya dengan lingkungannya, permasalahannya dengan keluarganya, dan yang lain-lain. Ada banyak alasan mengapa orang berputus asa, tetapi kembali lagi Ibu katakan bahwa berputus asa karena tidak memiliki pengharapan, karena jatuh di dalam perasaan khawatir. Sementara pesan Tuhan Yesus kepada kita adalah Tuhan berkata, janganlah khawatir akan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, dan apa yang akan kamu pakai. Karena Tuhan, kita bisa melihat burung-burung di udara yang tidak bekerja, namun makanannya tetap tersedia. Dan juga kita bisa memperhatikan bunga baku yang dalam keadaannya tetap bisa bertumbuh, ya. Kemudian kita bisa juga meneladani beberapa tokoh-tokoh yang memiliki pengharapan seperti Rasul Paulus, Martin Luther, William Carey, dan juga Nick Vujicic. Ibu yakin dan percaya kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan. Kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita berada dalam permasalahan, tetapi Tuhan akan senantiasa memberikan kita kekuatan. Karena Tuhan memang tidak berjanji kehidupan orang Kristen tanpa masalah, tetapi Tuhan berjanji akan senantiasa memberikan kita kekuatan di tengah permasalahan hidup kita. Oke. Silahkan
dikerjakan beberapa soal. Yang pertama yaitu silakan jelaskan arti berputus asa. Jelaskan arti berputus asa. Yang kedua, jelaskan alasan mengapa orang berputus asa. Dan yang ketiga, silakan tuliskan pesan Tuhan Yesus berkaitan dengan kekhawatiran dan sebutkan tokoh yang mengalami kekhawatiran sehingga bunuh diri, dan juga silakan sebutkan tokoh-tokoh yang berpengharapan. Oke, tugasnya silakan dikerjakan dan nanti akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang sumber kasih. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga, membimbing dan menyertai kami dalam pembelajaran hari ini. Kiranya dengan materi memilih untuk tidak berputus asa, kami bisa memahaminya dengan baik. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berpengharapan di dalam Engkau. Kami menjadi anak-anak terang Tuhan yang senantiasa mampu mengimani Tuhan sebagai sumber dari setiap pergumulan kami, sumber kekuatan atas segala permasalahan kami. Jadikanlah kami anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa serta menaikkan segala ucapan syukur kami. Amin. Ya, pelajaran kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.